kamu jangan ngajak aku kesini lagi deh ke tempat-tempat aneh. Guanya sakit kepalanya, aku bilang gitu teh. Karena ya gitu, aku nggak ngerti kenapa dari efek dagang segala macam dirunutin, ibaratnya diikutin ini tuh jadi kenapa jadi melenceng jauh banget gitu, yang sampai bilang Sukma aku di gantung katanya gitu teh. Aku nggak ngerti, nggak paham jadinya. Orang yang Sukmanya digantung cuma 2 kemungkinan, gila dan mati. Saya nggak mau ngasih itu uang. Dia di sebelum nyampe itu lokasi dia bilang nggak mau lagi. Pas nyampe lokasi tiba-tiba dia mau teh. Iya. Saya bilang saya sampai giniin, saya getok gitu teh. Kayak kena sirap jadinya. Saya gituin teh, saya Betul. giniin. Kok kenapa begitu? Kenapa sih teh efeknya di saya dan suami itu kok jadi sensitif? Ya sekarang lu orang awam, nih lu punya pintu, ada kunci, tapi kuncinya itu lu kasih ke orang itu bisa malikin badan lo. Merasa ya pertama ya itu, jadi hal-hal negatif yang nggak jelas kalau datang ke aku. Yang kedua ibaratnya lebih nggak percaya diri sih teh, untuk kayak datang ke tempat rame karena takutnya itu. Saya sempat pusing teh tadi di luar. Oh, kurang makan kali. Baru makan. Kita kan nyampe sini saya berempat tuh, sampai saya di warkop dan duduk dulu di warkop, kebetulan hujan gede kan tadi kan. Saya makan dulu. Saya ngomong ke dia, kok masuk sini kepala pusing ya. Enak ya. Aku bilang Saya pasti kalau ada tempat-tempat yang tanda kutip agak hawa negatifnya lumayan, saya sensitivitas saya di kepala pusing, agak mual teh. Kayak orang naik mobil mabok tuh nggak enak banget sumpah. Kalau kayak orang mabok udah saya tiduran aja, makan dari tadi saya tiduran tuh saya udah Terus ngerasa di sini nggak ada hawa negatif. anehnya pas kayaknya masuk sini beda. Pas di luar Deh pas di pas security, masuk ke sini pas masuk ke sana. Oh itu biasa kali warga ya. Bikin pusing dari Negatif, situ. kita nggak ada yang tahu Pokoknya ya. makanya semenjak kejadian itu saya lebih ngejaga-jaga kalau ngerasa tempatnya aneh, nggak mau. Kayak contoh hari Minggu kemarin kebetulan kita ke Pasar Loak di Kebayoran. Ada tempat makan di situ lah pokoknya. Orang mungkin tahu dari situ. Kita masuk situ. Bau dupa Kenceng banget. Dari kejauhan aja saya udah nyium. Dia maksa masuk teh. Tetap kekeh. Iya. Dia selalu ngekeh, dia mulu. Saya mengiyakan doang, dia yaudah ayo kita masuk di situ langsung. Udah kita nggak jadi makan, Pulang. keluar. Nggak jadi. Main salah-salahan. Kamu sih yang ada kesini. Malah aku pusing deh. 7 keliling keringet dingin muter. Dari situ udah kita pulang aja. Sama dia cuman kayak diginiin. Dan ya itu dibaca. berarti sampai sekarang ya efeknya ya. Ya efeknya ya. betul. Cuman kayak udah nih. Cuman Cuma didoain doang sama dia kayak mungkin ayat kursi atau apa. Udah belum? Udah agak mending. Udah dari situ kamu jangan ngajak aku kesini lagi deh ke tempat-tempat aneh. Guanya sakit kepalanya. Aku bilang gitu teh. Karena ya gitu. Aku nggak ngerti kenapa dari efek dagang segala macam dirunutin, ibaratnya diikutin ini tuh jadi kenapa jadi melenceng jauh banget gitu, yang sampai bilang Sukma aku di gantung katanya gitu teh. Aku nggak ngerti, nggak paham jadinya. Jadi kalau setelahnya dari Akang pun tidak ada solusi ya? Nggak ada. Nggak ada solusi. Dia cuman ibaratnya menetralisir Dia cuma kita netralisir doang, doang. tapi setelah itu dia bilang udah kamu udah bersih. Tapi yang negatifnya itu masih tetap berjalan nempel. Okay. Dia pun katanya solusi dia ya nggak bisa itu diituin karena udah terlanjur. Gitu teh. Maka saya bingung. Oke, mau kita bahas di sini ya? Boleh? Kita bahas di sini ya. Yang pertama aku mau bahas, sebenarnya udah gatel dari tadi, tapi aku coba buat tenang untuk dengerin kalian cerita. Takut nanti ada yang kepotong kan nggak enak ya, nggak seru. Dari awal kita runtutin dari Pak Haji dulu. Gini, kita main logika dan apa yang sudah terjadi. Kalau orang yang namanya tidak sensitif, terus jadi sensitif kan ada sebab sama akibat. Sekarang yang pertama, Ria Puspita saat mau jadi dukun santet,
disuruhnya mandi, berendam, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Lo cuma pengen jadi penglaris doang. Nih, lo mau jadi penglaris. Iya. Penglaris itu memang ada mandinya, ada ritualnya, ada yang harus dilakuin. Tapi harus didampingin kalau awal datang. Nah, tambah lagi yang saya lihat di sini, kalian itu dipaksa badannya untuk mandi, bukan untuk menarik rezeki, tapi membuat diri kamu gelisah, membuat diri kamu makin jadi energi buat mereka-mereka yang sensitif ini, kayak misal makhluk halus, jadi energi daya tarik buat mereka. Karena apa? Tujuan si orang ini nih, Pak Haji ini itu pengen bukan bikin kamunya laris, tapi balik lagi ke dia. Kalau ada yang bilang, teh ini berarti saya supaya digantung, tidak. Orang yang supaya digantung cuma 2 kemungkinan, gila dan mati. Nggak ada yang bilang kayak misalnya gini, sukma saya digantung teh, makanya nih saya masih hidup begini ya. Aduh, enggak, bukan itu masih salah. Kalau ada yang bilang misalnya sukmanya orang ini digantung, tapi keadaannya saya mimpi ngelihat sukma orang ini atau ngelihat tubuh orang ini lagi digantung di pohon besar atau di rumah besar atau di samping rumahnya si A, tapi orangnya di kehidupan nyata dia cuma bisa geletak aja. Atau enggak dia lagi sakit-sakitan parah. Tapi kalau kalian kan normal nih. Normal. Itu mungkin pandangan orang yang tidak mengerti untuk cara penyampaiannya aja. Betul. Contoh kayak tadi Akang, kan saya tidak menyalahkan Akang untuk bilang sukma digantung. Tapi saya tidak bisa ngejelasin deh ke kamu. Bahasa dia gitu. Mungkin cuma cukup udah sukma kamu. Enggak. Kamu itu memang sudah dari awal ditujukan sama si Abah si Pak Haji ini biar balik lagi ke dia, biar balik lagi ke dia, biar balik lagi ke dia, biar apa? Bukan penglaris. Jadi badan kamu itu terobsesinya, gua besok harus datang lagi ke Pak Haji. Bener kalau kamu ngerasa kayak orang dihipnotis. Bener, yang kamu makan ini, kalau cara penyampaian di badannya salah, cara ngelakuinnya salah, jatuhnya di badan kamu, jadi kamu yang kena pelet. 1. Oke. Apel jin plus apa tadi tuh? Kayak timah. Iya, kayak timah gitu, kamu mandiin. Apel jin itu memang sangat mengundang interaksi harum atau energi yang ada di apel jin ini membuat mereka itu ya kayak dupa deh. Jadi bikin mereka datang. Sekarang lu bayangin, lu suruh mandi begituan, bahasanya gitu. Lu suruh minum begituan. Berarti apa ya nggak lu diundang buat deket sama dia, si setan. Setan ini diundang nih ke badan lu. Lu juga ngundang dia. Ya gimana nggak berat badan lo? Gimana nggak capek badan lo? Gimana nggak ngerasa rame di badan lo? Oke, dia dengan persepsinya dia, permainannya dia, nanti ada yang datang goib tapi uangnya asli. Gue juga pengen begitu biar gue yang kaya, nggak usah orang. Nggak ada, bullshit begitu. Sama kayak penggandaan uang goib itu nggak ada. Kalau emang ada, yuk duduk bareng sama saya nih, saya punya duit, gandain tuh duit gue sampai kaya. Nggak, itu cuma permainan dan trik. Ya, itu permainan, trik, bullshit, bohong, ujungnya gitu. Nah, kamu itu buat gimana caranya? Kamu kena setan, kesambet setan, jadi badannya sensitif, jadi sakit, balik lagi ke Pak Haji. Itu tujuan utamanya. Karena pertamanya udah bener, ngasih raja di tas. Karena kamu ngerasa itu belum berhasil, kamu balik lagi, itu ada peluang tuh dari dukun kalau lu mau dibego-begoin. Berarti Saya juga udah pernah kan bilang dari di luar sama di balik kamera, kalau yang namanya mahar itu 1 untuk terus sampai berhasil. Ngerti? Nah, kalau kamu kan enggak, terus nambah lagi, udah kayak gitu. Kenapa sih teh efeknya di saya dan suami itu kok jadi sensitif? Ya sekarang lu orang awam. Nih lu punya pintu, ada kunci, tapi kuncinya itu lu kasih ke orang itu bisa malingin badan lo. Apa maksudnya kayak gimana teh, gue nggak ngerti nih, kenapa badan gue jebol, lu dimandiin ini, dimandiin itu, dimandiin ini, lu nggak tahu gunanya buat apa. Sebenarnya itu semua ada gunanya. Contoh lagi, orang nggak ngerti kodam, terus gue ajarin tentang kodam, padahal badan dia nggak bisa nerima kodam, nggak ngerti juga kodam, cuma mau ngikut-ngikutan, ujungnya apa? Gila.
Sama kayak di badan kalian nih. Lo disuruh mandi ini. Itu semua ada gunanya. Contoh, orang melet aja kenapa pakai namanya bulu perindu? Kan biar menarik orang itu tertarik sama kita. Tapi yang harusnya dilakuin bukan dimakan. Tapi jadinya lu ibaratnya lu kepelet sama nih aki-aki. Bahasanya gitu. Bener teh. Yang Teteh omongin benar. Saya nggak mempan teh. Pas ketika terakhir disuruh bayar sekian 2 juta, 2 juta itu, saya nggak mau teh. Uang masih di ATM saya kan, saya yang pegang kan. Saya nggak mau ngasih itu uang. Dia sebelum nyampe itu lokasi, dia bilang ya nggak mau lagi. Pas nyampe lokasi tiba-tiba dia mau teh. Iya. Saya bilang, saya sampai giniin. Saya getok gitu teh. Kayak kena sirup jadinya. Saya gituin teh, saya giniin. Kok kenapa begitu? Nggak tahu. Sama yang terakhir minta handphone ya? Minta handphone teh. Minta Sampai handphone minta handphone Nah dia. itu. Jadi bahasanya gini ya, lo nggak akan kelihatan kalau ini tuh penglaris. Karena dari awal itu bukan tujuannya dia ngasih lu penglaris. Tujuannya dia dari yang niatnya, oh nih orang datang mau nih jadi penglaris. Yang ngelarisin dagangannya dia. Dia dagang apa? Dagang pelor, dagang minyak wangi, apel gin. Teteh gitu. paling masuk Ya, logika aku. Karena gini, saya pernah jadi itu. Saya pernah jadi ilmu hitam. Saya tahu yang dia gunain itu untuk apa. Tapi salahnya, kamu bukan konsumen yang minta itu. Kayak contoh, saya ngasih pelor ke orang, saya kasih bulu perindu ada ke orang, saya suruh mandi pakai apel gin. Itu beda-beda konsumtifnya. Tujuannya mereka beda-beda. Ada yang mintanya buat kebal ya kita kasih tuh pelornya, pakai apanya, mandinya pakai ini. Terus ada yang mandi pakai apel gin untuk apa? Biar dia sensitif, memang buat ngundang, tapi untuk dia penglaris, tumbalan. Pakai tumbal tetap, kalau di gua nggak ada yang nggak pakai tumbal. Nah, kalau kamu udah di luar nalarnya di sini cuma satu, teh, gue dibikin jadi apa sih? Nah, ya. Itu yang mau aku tanya. Satu, kamu cuma mau disirap sama dia untuk uangnya, tapi resikonya karena kamu kebanyakan mandi kembang sekali aja itu mengundang sayang. Ini berkali-kali. Nah, sekarang logikanya gini, orang kalau mau jadi ilmu sesat kayak Ria Puspita yang lama, itu prosesnya ada mandi kembangnya tuh. Ada pakai darah-darah ayam tuh, pakai makan-makan janin tuh, pakai berendam-berendam puasa yang aneh-aneh. Kenapa? Saya mau masuk dimensi yang hitam buat di badan saya untuk saya gunakan. Kalau kalian berdua kan nggak ngerti apa-apa, buat penglaris doang. Ini udah ketimbun di badan, kayak ibaratnya gua kasih sampah, sampah lo terlalu banyak. Bau sampahnya itu bikin laler dateng. Nah, lalernya ini setan yang di badan. Tambah lagi ketemu sama Akang nih, nggak selesai karena kenapa? Penyembuhan, pembersihan itu dilakuin bukan paksaan dan harus runtut. Dari lu puasa 3 hari, tapi wajibnya lu jalanin. Udah wajibnya lu jalanin, sunahnya lu jalanin. Lu jeda 2 hari, 5 hari lu jalanin. Wajibnya lu jalanin, sunahnya lu jalanin. Itu apa? Pembersihan lahir batin. Nah, jadi kalau misalnya untuk ilmu yang Abah turunin kamu. Tadi sahabat mistis, maaf ya, dingin bener ini tempat. Saya naikin dulu kakinya ya. Maafin, bukan gak sopan ini. Ke suara aja, jangan ke kaki ya. Jadi kalau Abah ini, si Pak Haji ini, niatnya ke kamu, bikin kamu itu kayak disiram gula, semut datang. Jadi pengobatan kamu itu ya bukan cuma rapihin yang di luarnya juga. Ya lahir batinnya juga kita rapihin, luarannya juga kita rapihin. Panjang ya. Nah, bukan masalahnya satu si sukma gue digantung, terus gue diikutin. Ini kenapa bisa diikutin? Sekarang kalau kamu jadi magnet, ada besi, nggak mungkin juga tuh besi nggak ngikutin. Bener nggak? Badan kita ada magnet. Betul. Besi sekecil ibaratnya peniti aja nempel. Jarum pentul aja nempel. Nah begitu, kalau kamu tanya di badan saya tuh sebenarnya ada apa? Bukan satu. Bukan kayak orang punya kodam leluhur, punya penjagaan yang kita tempelin buat ngejagain badan 1 biji, 2 biji. Enggak. Kamu itu siapa aja yang bisa datang, tapi di momen-momen tertentu. Contoh, lagi di tempat misalnya
dia punya penglaris, lidah pocong, apa ingus pocong, apa ingus tuyul bahasa gitu. Nah itu kamu mulai deketin karena kenapa yang punya magnet kamu. Oh, berarti benar ya. Malah si penglaris itu mungkin lebih kecil. Nah kalau tujuannya si Pak Haji ini untuk apa sih? Kamu cek deh. Pernah kan kejadian kayak misalnya orang telepon tiba-tiba dihipnotis. Nah tujuannya dia itu. Tapi dia pakai rangkaian seakan-akan kamu itu minta tolong sama dia. Padahal ujungnya dia yang akan minta tolong sama kamu. Untuk apa? Mengeluarkan uang, beli mainannya dia, beli lagi mainannya dia. Inilah disebut dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Begini. Untung gue bukan dukun. Mantan. Nah, kalau untuk kita bahas-bahas di Akang, kenapa Akang tidak bisa menyelesaikan? Mungkin pandangan saya, Akang belum mampu untuk melihat itu. Untuk menyelesaikan itu. Karena tugasnya apa? Panjang. Dia harus kolaborasi sama dirinya dia. Dia harus menentukan gini, setiap orang mau ngobatin orang, kayak ahli spiritualis mau ngobatin pasien, itu harus tahu energi yang di badan dia berapa persen. Kayak kita mau perang, sekarang gue mau perang, orangnya bawa basoka, masa gue bawanya arit? Nggak nyambung. Nah mau ke sawah lo, kebom duluan adanya. Nah jadi kita harus tahu 1:1. Kalau perlu kitanya yang 2 kali lipat, dianya 1. Dia bawanya pistol, kita bawa granat juga, bawa ini juga, bawa itu juga, begitu. Mungkin belum menyelesaikan karena gini, teka-teki setiap pasien itu, setiap orang, setiap permasalahan kan beda-beda. Kayak kamu, kenapa Teria bisa tahu? Bukan tahu, ini cuma pengalaman aja. Ya, pengalaman saya yang dikasih ke kamu itu dari si Pak Haji, itu mainan yang dikasih ke orang-orang yang mau dihipnotis, mau digendam, mau digunakan badannya, memang untuk unsurnya nih, dia apa ya, cuma jual beli aja, tapi kamu dibohongin. Gak ada tuh yang lain-lain, cuma mau ya kayak contoh dari 300, 700, 1,5, 2 juta, 2.500.000, 2.700.000 sampai ke handphone. Itu kan di luar logika. Betul. Udah gitu delalahnya bukan suamimu yang pasrah, tapi kamu yang kepasrahan. Karena balik, suami kamu logikanya, mindsetnya dia, anjay, mindsetnya itu masih keren. Masih fokus. Iya, dia masih logika, masih main. Kalau lu agak bego-bego dikit dah. Iya, aku tuh kayak bego banget. Nah, kenapa aku bilang kamu juga jadinya lebih sensitif? Kamu lemah. Sekarang gini, orang kalau mau pembersihan, dari contoh nih, Teh, pembersihannya kayak gimana sih caranya? Lo harus benar-benar tobatan nasuhan nih, lo istiqomah, harus lo jalanin. Terus kalau gue mens, ya itu namanya bonus, lo harus istirahat, kecuali laki-laki, itu yang gue jalanin. Kita sholat tobat, ya 5 waktunya harus dihajar. Puasanya apa? Gak usah lu ribet-ribet, udah Senin Kemis dulu aja. Kan mau benerin badan. Terus, Teh, bisikan itu gimana? 2 kemungkinan lagi. Setiap hidup itu ada 2 pilihan. Ini 2 kemungkinan. Lu halusinasi atau keterbiasaan. Karena lu udah kebiasaan ngedengerin mereka. Mereka akan masuk ke alam bawah sadar lu. Nembus ke telinga lu, nembus ke otak lu. Seakan-akan mereka kasih tahu lu. Walaupun jawabannya gini Kak. Ini bener loh Teh. Bukannya gua halusinasi atau gua ngada-ngada. Paham. Makanya di alam bawah sadar kita dikasih itu sama Tuhan kelebihannya. Kadang kita cuma halusinasi ini kayaknya ada pocong atau apa. Bener. Atau kita dikasih firasat ya. Firasat itu kan bukan berarti supranatural yang semua orang punya. Semua orang harus belajar. Tapi semua orang punya firasat. Kayak ini bentar lagi nih kayaknya gue mau ini nih. Gak tahu kenapa perasaan gue gak enak. Bahasanya kayak gitu. Kan semua orang insting itu ada. Allah kasih itu kan. Nah itu udah keterbiasaan lu nih. Setiap digodok terus sama dia namanya setan. Lelembut mah di badan kita udah gerogotin itu. Sekarang gue tanya selama kenal Pak Haji sama apa yang udah dilakuin, lu kan jarang sholat, boro-boro sholat, nyentuh air wudhu aja nggak pernah. Nah, boro-boro istighfar, ingat Bismillah aja nggak pernah. Nah, kalau sekarang panjang nggak? Jangan pernah mikirin panjang atau enggak, tapi mikirin bisa nggak hari ini kita selesain dulu. Kita selesain berapa hari dulu Teh? 3 hari dulu. Udah 3 hari, lanjutin 5 hari. Lanjutin lagi, terus dilanjutin. Karena ala bisa karena terbiasa. Kalau setan itu gak bisa diobatin cuma sama 1 orang. Misalnya kamu minta tolong sama orang tapi diri kamu gak mau, gak bakalan bisa. Jadi yang namanya pengobatan dimanapun itu harus ada berdua. Non medis,
Kalau kata orang, alah itu mah bisa-bisaan ria aja. Biar pasiennya datang ketemu Teria. Lu sakit ke dokter berdua nggak? Antara dokter sama pasien. Emang tuh dokter meriksa apa? Tembok? Kan enggak. Datang juga tuh pasien mau diperiksa sama siapa? Iya. Kan ke dokter. Ke dokter. Terus apalagi nih? Kongsi yang barengan. Oh, saat dokter meriksa ternyata ada gejala ini, indikasi ini, dikasih obat. Sama kayak gue, lo datang ke tempat gue. Oh, coba deh, lo zikirin ini aja setiap hari. Lu istiqomahin 5 waktu, fokusin ini, minta sama Allah buat dihilangin sedikit-sedikit. Karena lo juga minta sama Pak Haji nggak langsung banyak, sedikit-sedikit. Jadi kita ngilanginnya per lapis-lapis. Terus udah selesai, nih gue kasih obatnya. Ada garam ruqyah gue, yang mudah-mudahan ibaratnya kamu udah enak dah. Iya. Ada pengebantu. Atau enggak nih, habis ini minum air kelapa. Untuk apa teh? Detox tuh kotoran yang ada di otaknya. Di otak kamu, di dada kamu, di hati kamu, sama di perut. Biar beraknya enak, kencingnya enak. Ngaruh teh, yang ngaruh aja udah. Pikiran kita positif aja. Iya. Jangan yang ke negatif lagi. Terus mau sembuh. Tujuan orang sembuh itu semua sama. Pengennya cepet, pengennya enak. Tapi proses sama syaratnya orang nggak bisa. Apa teh prosesnya? Kudu ngelewatin yang namanya puasa sama zikir lebih dari 2 minggu. Bahkan bisa sampai 1 tahun. Kita jangan bilang ini berat, tapi ini nikmat. Karena kan kita yang minta dulunya. Betul. Bener. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya niat misalnya nih susah nih gue ngelakuin syaratnya. Kalau syarat yang memang dilakuinnya itu sesuai syariat, lakuin. Contoh, saya cuma nyuruh kamu baca la ilaha illallah 100 kali setiap selesai sholat. Jadi lu runtutin Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Falak, lu bacain langsung la ilaha illallah, lu zikirin, habis tutup. Begitu terus. Kalau teh nggak sanggup 100 ya udah, lu sanggupnya berapa yang penting ganjil. Tapi istiqomah. Ya, itu syaratnya. Yang kedua, jangan ngeluh. Di saat kamu datang ke tempat Pak Haji, tidak ada kata mengeluh. Kompas, juta gentar. Semangat ya kan? banget. Sekarang harus juga semangat. Kenapa orang-orang yang datang maunya itu cepat, maunya instan, maunya kayaknya satset, ekspres. Tapi kebanyakan orang yang minta kayak gitu nggak akan pernah selesai. Betul. Karena Tuhan tidak pernah mau mengizinkan tanpa usaha. Kenapa adanya ini kamu dikabulin sama Allah, dibolehin, diizinin masuk kehidupan kalian? Karena Allah tahu ini ada prosesnya, ada jalannya. Apa? Setelah kamu tahu semuanya ini yang kamu lakuin ini jahat, semua orang yang kamu temuin ini gak bener, apa yang kamu lakuin itu salah, akhirnya penemuannya apa? Lu harus cinta lagi ke Allah. Yang dikasih sama Allah memang 100.000, tapi panjang nikmatnya. Dikasih sama Allah ternyata 300.000 doang, panjang nikmatnya. Lo yang dari tadinya cuma mau minta iya penjagaan doang, lama-lama apa? Tinggi permintaan lo. Sehari 500, sehari 1 juta. Itu manusia. Jadi negatifnya dibuang dulu. Kalau memang mau rapih pelan-pelan, dirapihin, bukan hanya saya yang kerja. Kamu juga harus kerja. Tapi dengan cinta dan kasih sayang. Oh iya, gue capek nih begini ya Allah. Capek. Oh iya, kemarin sholatnya masih bolong. Dari 5 waktu cuma kenanya itu sewaktu-waktu. Bener enggak? Sewaktu-waktu, berarti enggak tentu lo sebulan sekali juga enggak, seminggu sekali enggak. Nah sekarang belajar dulu dari 5, 4 dulu deh, 3 dulu deh, ntar naik lagi, ntar naik. Cinta dulu. Ingat satu hal, setan tidak akan bisa masuk ke badan kita, tidak akan bisa mengganggu diri kita kalau kita tidak mengizinkan. Dari mana teh? Gue bisa kok kesurupan teh, tiba-tiba gue gak pernah ngizinin pikiran kita. Kita lagi suntuk, kita lagi pusing, tiba-tiba ini. Semua akan terjadi kalau Allah udah ngizinin. Tapi itu semuanya ada tujuannya. Apa? Biar kita percaya adanya keimanan, keislaman, adanya toleransi antara yang hidup sama yang mati, yang goib sama yang nyata. Itu lu harus kayak gimana nyikapinnya. Karena banyak orang yang gak sama pikirannya. Kayak antara gue dengan yang tidak suka dengan goib. Enggak, punya gue salah, punya lu benar. Ya dah, yang si paling benar. Pokoknya lu top, gue bembeng gitu. Apa sih Ria ya? Yang penting semangat dulu. Semangat dulu. Terus cintain dulu nih rezeki dari Allah. Cintain itu dulu. Baru ke belakang-belakang. Setiap pertemuan mau itu dari Pak Haji, mau itu Akang sampai ketemu saya. Itu cuma jalan hidup.
Tapi semua pilihan ada di kamu. Kamu ke Pak Haji bukan disuruh sama orang dan dipaksa sama orang. Tapi pengen. Ya emang kamu yang kepengen. Kamu ketemu Akang aja secara tidak sengaja terus akhirnya ada jalurnya, ada taunya. Kamu ketemu saya tanpa saya paksa, tanpa sampai saya minta, kamu datang. Kayak gitu. Ini semuanya kan ada perjalanan hidup, perjalanan hidup ini ada kemasannya dari Allah, tujuannya ada. Nah kalau kalian sendiri nih, pernah nggak ketemu lagi sama Akang setelah kejadian itu? Oh terakhir itu kita ngundang ke rumah ya? Belum sempet sih. Baru mau? Baru mau. Oh gitu. Oke gini, terakhir pesan dari aku nggak mau yang namanya kamu kebanyakan pikiran yang aneh-aneh. Tolong disimpan dari hati kamu sampai ke pikiran kamu. Pokoknya otak sama hati itu kan sinkron. Kamu mikirin pelan dalam keadaan tenang. Ini seperti hipnotis tapi aku maunya hipnotis yang baik. Kamu selalu ingat omongan aku. Kalau kamu memang tidak mau menerima semua pendengaran itu sama rasa itu, tidak akan kamu dengerin. Dan tidak akan pernah terdengar. Caranya gimana? Di setiap tempat manapun baca Fatihah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang panjang lagi. Baru dapat satu, tambahin lagi. Karena gini, prinsip saya tidak akan kesurupan kalau bukan penelusuran. Karena saya nggak kepengen kalau di setiap gua duduk gua kesurupan, gua ngobrol gua kesurupan, dan gue kayak orang gila tiap hari kesurupan mulu, gua nggak ngapa-ngapain kesurupan. Tapi ada momennya kita harus bisa kontrol badan kita. Di saat memang saya penelusuran, mereka ada yang mau kontak ke kita, ngobrol sama kita, diskusi sama kita. Ternyata memang diskusinya harus pakai badan kita, ngobrolnya pakai badan kita. Ya udah kalau kita mampu kita lakuin, kalau enggak. Ada satu part nanti mungkin nanti ada di tayangan penelusuran saya. Ya di dalam part itu saya nggak ada kesurupan, ada paling 1-2. Karena memang saya mengunci dengan situasi yang memang harus saya kunci. Tapi kalau memang saya harus buka, saya buka. Gitu. Sama kayak badan. Bisa, tapi gimana caranya? Pelan-pelan. Itu. Jadi Ria yang kayak sekarang itu gak segampang saya cerita. Saya cerita cuma durasi 1 jam 20 menit, 1 jam 40 menit di tempat orang, atau 1 jam atau bahkan 50 menit. Tapi yang saya alamin itu dari 2011 sampai saya bahasanya mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu 2017. Kan orang gak ada yang tahu. Gak mungkin saya jabarin pelan-pelan, lu kan gak ngikutin kaki gue kemana. Sampai akhirnya di 2020 saya mulai ketemu suami, di 2021 saya lahiran anak saya, di 2022 viralnya sampai karena di 2021 kan abis lahiran gak lama saya syuting sama Prasojo Muhammad. Akhirnya saya viral yang pertama, 2022 saya viral yang kedua, terus akhirnya ada viral yang ketiga dan terus. Betul. Orang cuma taunya Teria enak, Tapi nggak tahu perjalanannya. Gak tahu gimana ada momen saya kepengen balik lagi jadi dukun santet. Di saat saya udah ngajar ngaji, karena kenapa? Lu orang masih aja ngina gua karena gua miskin. Masih aja lu nantangin gua, masih aja begini-gini. Manusiawi, apalagi umur saya masih muda. Gejolak emosi saya masih besar. Nah, kalian efek paling besar yang kalian rasakan sekarang nih dari kejadian Pak Haji ini tuh, selain kamu sensitif tuh apa sih? Lebih kalau aku ya mungkin dibilang negatif kali ya. Jadi kayak merasa ya pertama ya itu. Jadi hal-hal negatif yang nggak jelas kalau datang ke aku. Yang kedua ibaratnya lebih nggak percaya diri sih Teh. Untuk kayak datang ke tempat rame karena takutnya itu tahu-tahu makan tempat makan yang agak ada itunya jadi takut. Udah itu aja Teh, kayak lebih jadi serba takut semuanya, ya, ada was-was sama cemasnya. Lewat kemanapun gelap takut, lebih datang ke tempat rame-rame makan yang viral-viral takut, jadi takutnya ya gitu, nggak makan pun nggak nikmat atau apa gitu. Kalau Mas Ismail? Lebih ke ini sih Teh, kalau hal negatif yang sering kan saya kebetulan sering naik motor touring gitu Teh. Ke lokasi yang agak angker serem gitulah Teh. Itu tuh tahu-tahu kepala ditusuk tiba-tiba. Nah kebetulan
saya punya di rumah ada daun bidara teh. Saya selalu siap itu. Pas kepala pusing, saya usap sembuh teh. Saya selalu siapin daun bidara aja di di botol. Di sebelum berangkat saya touring selalu baca. Dia selalu bawa. Selalu bawa saya kalau pergi. Karena semenjak kejadian itu hal-hal yang aneh itu sering kejadian teh di diri saya atau di diri dia. Nah, saya wanti-wanti, saya nggak mau nih kalau sampai terjadi yang aneh. Aneh. Jadi kemana-mana bawa itu. Nah, untung bawanya bidara. Coba kalau tiap hari bawa saya repot. Ada repot. Saya dimasukin botol gitu. Aku adalah jin dari Timur Tengah. Jadi lebih bawa air bidara, masukin botol, tapi kita masih bawa aman sih. Kemana-mana. Masih aman. Itu masih bahasanya tidak keluar jalur yang kemana-mana. Cuma jadi kayak orang parnoan. Ya, betul. Kalau kalian tahu ya. Parno. Takut bawa pulang. Iya, kalau kalian tahu ibaratnya gini, saya tim saya kalau misalnya kru Ria Puspita Official nih datang ke tempat horor itu ya kita lebih banyak lucunya. Sebenarnya sebelum gitu, sebelum lucu karena mereka menggemaskan kan. Karena kru saya ini selalu di mindsetnya mereka setan itu ada karena kita bisa ngebuka. Setan itu ada karena kita bisa nerima. Nah, otaknya mindsetnya. Malah ada kalau kru saya muntah mah gara-gara tembuhuk. Jadi dikira orang mah kesurupan padahal mah dia muntah-muntah aja karena enak gitu. Jadi kalau di hidup itu jangan terlalu banyak manipulatif kalau emang mau kesurupan ya kesurupan aja, enggak aja. Kita mau ngeliat aja. Gimana teh caranya? Menahan. Kalau sekarang saya bilang belum bisa, kamu belum coba. Pelan-pelan pasti insya Allah bisa. Nanti pun sesensitifnya badan kalian berdua nih setidaknya bisa dikontrol. Nah, itu contoh, mungkin caranya belum tahu. Nah, itu nanti mungkin kamu belajar, nanti aku minta tips juga kan dari beberapa spiritualis yang laki-laki kan beda kadang-kadang sama perempuan. Coba nanti aku combine misal dari Kang Nanda nih. Kalian sukanya dari aku sama Kang Nanda paling suka yang mana? Pakai nggak apa-apa selagi itu buat mengontrol yang baik. Contoh, saya bilangnya buat Dira harusnya gini. Kalau Akang mau Kang Nanda ngasih tahu ke Mas Ismail gini. Ternyata kalian cocok pakai. Tapi kita masih tetap di jalannya atau syariat Islamnya. Nah, karena gini, kalau misalnya kalian terus-terusan kepikiran sama yang halal itu, kamu buat cemas, kamu buat ibaratnya jadi gelisah, nanti segala sesuatunya itu kalian kaitkan sama goib. Padahal kalau saya jalan nih, tiba-tiba di tengah hutan saya mogok loh. Yang lain panik, saya enggak. Ya orang saya tahu ada setan mau numpang. Tapi nggak perlu yang kita, ada setan nih begini, enggak. Karena apa? Kalau saya begitu, pikiran saya juga jadi ngaco kemana-mana. Tapi apa? Disuruh ngopi nih kita. Berarti mobil udah capek. Coba relax, kita ngopi dulu, ngerokok dulu. Kalau mobilnya memang masih bisa dipinggirin, kita ke pinggir dulu. Sambil kita minta bantuan sama orang terdekat. Atau kita cek atau akinya atau apanya. Jadi jangan pernah yang namanya panik duluan kayak kamu mau makan di sini. Saya makan di mana aja, saya tahu di tempat itu ada pengaruh, saya makan aja. Karena kan diajak orang biasanya. Tapi lebih baik kalau saya tidak datang sama sekali. Cuma kalau udah kecemplung udah datang, saya nggak ngelihat dari awal tempatnya kayak gimana, pas di dalam kelihatan. Saya tetap makan, menghargai makan. Cuma nyampe rumah saya harus muntahin. Karena nggak bakal bisa keterima. Sama kayak saya makan sesuatu terus saya tahu itu babi ya saya makan. Oh enggak, langsung lagi lu. Tahu itu makanan yang haram. Ya udah, kita kalau nggak tahu kan mau gimana. Tapi kan pas dikasih tahu ya mau nggak mau udah muntah gitu. Nah, terakhir kali kamu pernah ketemu sama Akang? Terakhir kali setelah kejadian ini, apa mungkin ke tempat kamu, apa ketemu kamu? Udah berapa lama? Udah lumayan lama sih teh, udah gak ketemu lagi. Cuma yang terakhir tuh, ya itu kita pengen buat pengen bener-bener dihilangin gitu. Dibersihin tuh gimana caranya? Kita nggak mau kayak gini lah. Ya, yang tadi aku bilang itu. Intinya sih gitu doang sih teh. Tapi dia tidak Dia menerangkan belum tahu ngasih harinya kapan, ininya kapan, waktunya kapan. Itu sama sekali. Oh, belum sampai oke lah gitu. Iya, belum. Nah, selain Mas Ismail nih, indera penciumannya terus atau kepala, ada lagi nggak yang peka?
apa bagian tubuh mana atau cuma itu aja? Mual sih Teh. Oh, kalau itu mah rasa ya. Rasa. Ya. Oke. Dia lebih kayak gitu sih. Mual. Pokoknya udah pusing mual pertama mual dulu Teh. Mual ke pusing. Udah kalau udah mual pusing, saya diem dulu udah. Kalau udah ngerasa mual pusing, diem. Tapi saya nggak mual kan? Enggak lah, Teh. Malah Masuk sini aman. sarang ngeo Saya kira ngeliat saya dibantu. mual ya antara enek jijik gimana tuh. Ya kan? Nggak sih kalau saya gini dari awal cerita kan udah dibilangin saya ada satu emosional yang pengen saya keluarin karena pengen membantah enggak lo nggak kayak gini harus, tapi kan ini lagi dengerin orang cerita. Betul, Teh. Manusiawi ya Nek, namanya perempuan pengennya kan nyekat aja Ember. ngomongannya. Nah, tapi setelah sudah kalian menjelaskan kayak gini, saya menjelaskan, ada nggak yang mau kalian tanyakan tentang pernyataan saya atau mungkin kalian nggak ngerti atau udah cukup pernyataan saya? Paling pernyataannya sih oke Teh. Alhamdulillah banget penjelasannya masuk akal, masuk logika. Pikiranku terbuka. Mungkin yang mau aku tanyain itu ya Teh kayak gue ibaratnya aku harus gimana sih biar bersih, apa mungkin penglihatan Teteh aku masih ada sesuatu hal negatif dari hasil yang Pak Haji itu atau gimana gitu Teh? Nanti mungkin ini satu hal, ini bukan promo, tapi memang ini aku kasih tahu. Aku kan sudah stok garam Rukiah. Mungkin kalau banyak yang nanya, kadang-kadang kan suka habis terus aku nggak ready stok. Itu karena aku kan bikinnya fresh terus. Jadi kalau ada pesanan misalnya 5 pesanan, 10 pesanan, baru aku bikinin. Karena biar nyampe ke orang-orang satu dengan yang lainnya itu fresh semuanya. Aku nggak mau nimbun bahasanya kayak gitu. Kalau kamu mau coba, pakai garam Rukiahku dulu, nyambi sambil mandi, nyambi sambil bersihin di rumah, tambah lagi ada beberapa nanti zikiran yang aku mau kasih tahu ke kamu urutannya. Terus caranya kamu kayak misalnya mau mulai puasa dari kapan nih Teh? Oh ya udah dari Senin besok aja. Jadi Senin Kamis dulu aja. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Untuk apa sih? Ini bersihin batin itu yang nggak kelihatan. Batin itu nggak kelihatan. Jadi kita pakai puasa. Nahan. Ibaratnya nahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kamu itu kadang yang bisa diambil sama mereka. Mereka itu bukan berarti datang tanpa izin dari kita. Contoh, kamu takut aja sedikit, mereka udah datang. Karena kenapa mereka tuh bukannya yang kawan datang? Enggak, mereka bukan manusia. Kayak misal saya nih, saya mau ngebuka itu, bukan berarti gua ada kunci di leher terus gua buka plak-plak, enggak. Jadi saat tarik napas panjang, kita baca doa, kita minta sama badan kita buat yuk coba apapun yang dirasain udah pasrahin aja. Siapa tahu dari yang di alam goib mau ada ucapan sedikit atau ada pesan atau ada yang mau diungkapin, coba boleh nggak gitu. Jadi untuk membuka kan kita yang mendorong itu. Ya, cuma adalah beberapa bukan, malah lebih ke aku nggak punya ritual apa-apa kalau buat biar kesurupan atau enggak. Malah setelah kita kemasukan, kalau aku nih di penelusuran karena bisa di cut ya, cut to cut ya, kan bisa diedit gitu. Itu bisa lama saya istirahatnya. Karena setiap kemasukan satu tuh agak sedikit blank gitu kan. Karena apa? Membiarkan dia untuk masukin sepenuhnya ke badan kita. Nah kalau kamu baru sedikit aja kan rasanya udah gak enak di kepala. Nah lu bayangin jadi gue. Nah sekarang kita belajar untuk netralin kayak gimana. Atau mau dilepasin sama sekali, bisa dibersihkan. Allah itu kasih penyakit pasti ada obatnya. Allah kasih masalah pasti ada jalan keluarnya. Allah kasih pertemuan pasti ada tujuannya. Oke? Nah, buat sahabat misi semuanya yang punya pengalaman seperti Kak Adira, Bang Ismail, mungkin punya masalah yang mau pembersihan tapi jarak ketemu sama aku jauh, terus mungkin juga biaya kalau mau ketemu sama aku karena kan harus nyamperin ke tempat praktekku. Boleh kalian check out di online shop, TikTok shop. Itu ada garam Rukiah Teria. Jadi isinya itu ada 1000 gram, sekilo segini. Nah ini bisa kayak menangkal ilmu sihir, ini bisa buat penjagaan penangkal rumah, terus tempat usaha, terus kayak misalnya rezeki kamu lagi sulit tapi karena auranya negatif, pembersihan diri mau dari negatif ke positif, terus apalagi pembersihan penyakit dari udah semuanya nih buat aura, pokoknya bagus pembersihan tapi yang dari luar. Ini kan dari luar ya, bukan dari dalam, ini bukan dimakan. Oke, ini cukup tuang, paling sedikitnya 3 sendok. Pokoknya kalian tuangnya per ganjil aja, 3, 5, 7, 9, 11. Nah,
Itu menurut apa teh? Takaran tempat yang kamu mau mandi, kayak garamnya kecil, embernya kecil, ya kamu gunainnya 3 atau 5 sendok. Embernya lebih gede ya sesuaiin aja. Tapi kalau bathtub aku tidak nyaranin pakai sendok, langsung tuang aja setengah dari ini karena kan terlalu banyak ya. Gunain paling afdolnya itu sebenarnya pagi-pagi. Kalau yang muslim setelah atau sebelum sholat subuh. Tapi kalau yang non muslim itu pagi-pagi. Jadi bangun tidur pagi sekitar jam 6, jam setengah 6 atau jam 7 boleh lakuin mandi. Dan kalau untuk sore sama malam itu tentatif, terserah. Jadi seokenya kalian, semaunya kalian gitu. Nah, garam ini selain cuma garam biasa, kenapa aku bilang selalu fresh? Karena kita ruqyahnya itu di dalam satu bak itu sesuai dengan pesanan orang-orang. Itu udah ada ayat-ayatnya yang udah kita bacain. Insya Allah gini, setiap ayat itu punya kandungan, setiap ayat itu punya makna, setiap ayat itu punya maksud. Allah turunkan itu untuk manusia-manusia bukan menghafalkan. Ya, bukan menghafalkan suratnya. Tapi bagaimana isi kandungannya kita jalanin, yang baik kita jalanin, kita amalin, kita masukin ke pikiran kita buat jadi kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk yang kayak gini, ini kan gunanya cuma buat ala bohongannya dia. Ini mah gampang, ini banyak dilakuin, oke. Itu juga bukan yang namanya nih di sini isiannya nggak ada sama sekali isian apa-apa. Di situ tulisannya kalau Arab gundul yang kalian nanti lihat itu nggak jelas Arabnya, jadi kayak udah asal nulis doang, asal nulis aja, nggak ada kandungan doa-doa yang lain-lain, nggak ada. Ini bener-bener semuanya itu bohongin kalian berdua, kalian dibohongin, seakan-akan kalian di trigger sama si Pak Haji ini buat yang dia lakuin itu untuk ngebantu, padahal itu ngebuang-buang duit. Oke? Buat sahabat misi semuanya yang masih bingung, masih nanya terus bagaimana cara ketemu sama aku, bagaimana cara jadi narasumber, kalau untuk penanganan non medis, terus mau konsultasi, mau online, berobat online. Nah, ini hubunginnya kedua admin aku, ada admin Ririn, ada admin Sasi, dan kalau mau jadi kayak Dira sama suaminya duduk di sini cerita sharing, nanti kita tayangkan di YouTube, itu ada admin Nanda. Nah, buat sahabat misi semuanya terima kasih sudah selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Tahun ini kita masuki 1 tahun Ria Puspita Official. Terima kasih buat sahabat mistis yang selama dari tahun 2021 sampai detik ini selalu doain aku masih terus bisa bermanfaat sama orang. Doain biar kita semuanya itu sehat, bahagia, selamat dunia akhirat. Terima kasih Kak Dira, terima kasih Kak Ismail, terima kasih sahabat mistis, terima kasih semua kru Ria Puspita Official. I love you dan sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.